Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video pagi ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga di grup Telegram Borneo Trader. Ada INAF, ada KF, ada LPPF, ada LPKR, ada Pegas, dan ada Nikel. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada INAF. INAF hari kemarin ditutup naik auto raja ke atas ya, 24,77%, kelepar harga 4.230, poren mulai masuk lagi. Ini sangat besar di 2 juta. Broker semarinya malah biasa aja ya. Sentimen positif, vaksin datang ke Indonesia. Makanya saham-saham farmasi naik signifikan ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya bilang ya, saham-saham farmasi itu kalau ada sentimen positif baru dia akan naik, terus news yang positif. Makanya kemarin saya bilang ya, kalau yang punya di daerah sini ya hold aja, breakdown dari 2800 ya cut loss ya. Dan ternyata vaksin muncul dan dia terbang. Besok terdekat menguji 4450 terdekatnya ya. Apakah dia mampu breakout dan tutup di atas atau dia membentuk upper shadow panjang lagi dari atas nih. Nah, walaupun dia breakout tapi dia membentuk upper. Jadi hati-hati ya kalau Bapak Ibu. Maksimal Bapak Ibu belinya di 4460 ya. Kalaupun dia ikut naik, Bapak Ibu ikut naik, ya ikut aja ya. Tapi 2-3 tick kalau saya rasa 2-3% jual aja kalau beli di daerah atas ini. Takutnya dia membuat upper shadow seperti ini, Bapak Ibu yang harusnya profit jadi floating loss, dan ternyata kalau dia tidak mampu naik lebih tinggi dan ternyata dia koreksi, kan Bapak Ibu bisa cut loss. Mendingan menyelamatkan 2-3% tapi aman daripada berharap profit besar tapi resikonya juga besar ya. Tergantung profil resiko Bapak Ibu. Kalau siap ya bisa aja beli dan hold terus sahamnya ya. Jadi seperti itu, masih mengarah ke atas karena volume juga sangat besar. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Minimal dia besok tuh breakout 4460. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada KF. KF hari kemarin juga ditutup auto reject ke atas 24%, kelepar harga 4430, dan KF ini dah dari hari Jumat dibeli asing ya. Dan terlihat juga dari broker semarinya malah biasa aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti analisa saya sebelumnya juga ya, kalau mau buy di daerah support ini tinggal menunggu hold, tunggu momentum, atau kalaupun dia breakdown atau menyentuh harga cut loss ya cut loss. Seperti saya bilang, selama di area trading pen ya hold. Ternyata hari ini dia momentumnya naik ya, sudah membuat candle 2 merah tapi naik dikit dan volume meningkat ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini harusnya sudah melihat ada ciri-ciri mau naik. Jadi kalau Bapak Ibu belum buy, kemarin coba buy juga ya, tetap aja cut lossnya di bawah ya, di 3030 atau 3040, dan hari ini udah besar ya arah auto reject ke atas. Dan terdekat KF besok ya pasti akan menguji 4650 nya ini ya. Dan kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 5755 ya. Jadi ini juga polanya hampir sama nih. Nah kan volumenya mulai meningkat dan hari ini dia naik. Volume meningkat, dia naik. Jadi ini kemungkinan besar price makernya juga sama ya. Jadi seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada LPPF. LPPF pada hari kemarin ditarik naik juga 6,25%, kelepar harga 1350, dan LPPF ini masih di koleksi asing ya. Besar-besar asing koleksi. Bahkan dari tanggal 9 November asing terus akumulasi ya. Dan baru 4 hari jualannya aja kecil-kecil ya. Tidak sebanding dengan yang dia beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF juga bagus. Kalau Bapak Ibu mau beli aja di harga sekarang. Potensi bagus LPPF karena volume meningkat. Kalau Bapak Ibu mau cut lossnya di 1240 sampai 1230, itu dengan kondisi sekitar 7-8%. Target profit terdekat EMA 200 di 1490. Kalau mampu breakout ya dia akan menguji resisten sideway-nya di 1720, itu sekitar 27%, itu sangat potensi bagus. Kalau dia mampu breakout 1720, arah selanjutnya ke 2400 ya. Jadi ini kemungkinan juga jadi momentum LPPF untuk naik lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli aja dan hold, sabar nunggu
Kalaupun dia ternyata sideways dulu di sini baru dia naik, ya bisa juga seperti itu. Tinggal nunggu momentum. Harusnya ini bisa naik nih besok atau lusa ya, karena volume juga meningkat. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, baris biru, garis merah juga mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga masih terbentuk ya. Minimal akhir tahun bisa nggak ke 1720? Mungkin bisa, atau di pertengahan Januari ya. Yang penting dia breakout dulu 1500 ini. Jadi seperti itu untuk LPPF. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada LPKR. LPKR naik tipis 0,87%. Kelapa harga 230 dan LPKR masih dijual asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR masih sideways di range harga 2217 sampai 250 ya. Jadi lebih aman kalau beli LPKR ini nunggu dia breakout 247 sampai 250 ini ya. Arah selanjutnya ke 280. Jadi di daerah sini belum bisa spekulasi buy. Mending buy-nya nunggu di bawah di 218 sampai 216. Daerah sini bisa spekulasi buy. Target profit ya swing trade-nya di 250 ya. Jadi di daerah sini belum bisa. LPKR juga masih istirahat. Indikator MACD juga masih tajam mengarah ke atas. Garis biru juga mengarah ke atas. Volume LPKR mulai menipis. Jadi koreksinya koreksi terbatas. Kemungkinan habis itu dia akan naik ya. Tinggal menunggu lah, lihat momentumnya kemana arahnya untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Pegas. Pegas hari ini ditutup naik tipis ya, malah 1%. Kelapa harga 1465. Pegas di koleksi asing 12 juta dia beli, dan kalau dilihat dari broker Semari YP jual di 227.000 tapi nampung juga di 142. Jadi biasa aja menurut saya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas masih istirahat, tinggal menunggu momentum. Apakah bisa ke atas? Ya bisa, akhir tahun target saya 1600. Dan sekarang ya masih istirahat. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy aja. Cut loss di 1320. Target profit terdekat 1600, itu hampir sama ya. Kalau mampu breakout 1600 ya target selanjutnya ke ini nih, target selanjutnya 2000 bisa ya, 1800 lah, minimal 1800, baru habis itu dia ke 2000 ya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Dan kalaupun Pegas ini mampu confirm tutup di atas 1800, range sideways-nya akan sangat lebar nih di 1800 sampai 2400. Jadi kalau upside-nya ini sekitar 30% ya, cukup besar ya. Kalau hot aja, kalau pokoknya kalau dia mampu breakout 1800, konfirmasi breakout ya, harus konfirmasi dulu, beli aja. Kalau masih di dekat-dekat support atau di 1800 1500 beli aja, hot aja, setahun atau 6 bulan mungkin bisa dia menyentuh 2400. Jadi seperti itu untuk Pegas. Pegas juga saat dia koreksi merah ini volumenya kecil ya, jadi masih potensi ke atas, minimal ke 1600 dulu lah kita pasang target ya. Akhir tahun tapi target saya tetap 1800. Jadi seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Nikel. Nikel hari kemarin ditutup auto reject atas, kelapa harga 1355, dan Nikel hari ini asing berkontribusi, dan asing memang dari bulan November terus net buy saham Nikel ya. Kalau lihat broker Semarinya malah biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Nikel sudah breakout resisten kuatnya ya di 1120, dan arah selanjutnya Nikel ke 1780 sampai 1800 ini ya. Dan juga ya pertengahannya 1500 lah, ada resisten kecil di 1500. Jadi seperti itu untuk Nikel, masih potensi mengarah ke atas. Kemungkinan besok juga 10% mungkin ya, mungkin bisa menyentuh. Kalaupun dia akan membuat upper shadow seperti ini ya. Dia breakout, kemudian dia menyentuh resisten. Nah, ini dia breakout, kemudian menyentuh resisten, kemudian dia membuat upper shadow. Tapi kalau dia tidak membuat upper shadow dan bisa confirm tutup di atas 1500, itu potensi bagus. Dia akan menyentuh 1800 ya. Dan kalaupun bisa breakout 1800, itu lebih bagus untuk Nikel. Arah selanjutnya ke 2700, bahkan bisa ke 3400 ke 4400. Jadi ini bisa dikatakan 1800 adalah resisten naik line-nya sebelum dia turun dalam. Jadi seperti itu untuk Nikel, dan cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi.
Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang selalu setia menonton video dari channel Borneo Trader setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.